Season 9 terkait dengan penanganan klaim, di mana di sini ada surat komplain yang menjadi basis landasan penanganan klaim handling ini atau ya penanganan klaim ya. Baik, di sini kita berbicara tentang penanganan klaim, harus tahu dulu definisi klaimnya itu apa. Yang jelas kalau komplain mengeluh keluhan itu terjadi bila pelanggan atau shipper consignee ataupun consignee penerima barang ini atau juga freight forwarder yang pengurusnya menggunakan jasa pengiriman ini tidak puas akan pelayanan kesalahan yang dilakukan oleh pihak freight forwarder juga bisa juga salah. Jadi kalau yang komplain ke freight forwardernya ya shipper sama consignee-nya. Nah, nanti juga freight forwarder itu juga bisa komplain ke penerbangan ya. Nah, komplainnya bisa diberikan atau dilakukan secara verbal atau secara tertulis. Dan tentunya butuh penanganan profesional agar tidak berkembang ke arah klaim atau tuntutan. Ini ceritanya sebelum klaim ini ya. Pra klaim ini ada yang namanya keluhan. Jadi biasa curhat-curhat dulu gitu. Kalau masih verbal nggak apa-apa, tapi kalau udah tertulis, nah ini repot. Nah, kebijakan dari perusahaan itu, baik penerbangan maupun forwarder ini dalam menangani klaim ini berbeda, bervariasi ya. Tapi ada juga standarnya yang dijadikan acuan adalah TACD Rules atau Airway Bill, Condition of Contract di belakang Airway Bill. Nah, tentunya klaim atau komplain ini terjadi karena adanya mishandling atau salah penanganan barang. Nah, ini sangat serius mempengaruhi minat pelanggan ya. Staf penanganan atau operasional harus memastikan bahwa semua kasus dari mishandling ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, akibat kesalahan dari sebuah pengiriman kargo timbul namanya tadi mishandling atau irregularities. Irregularities itu nama saudaranya mishandling. Nah, jenis-jenis kesalahan dalam penanganan kargo itu sebagai berikut. Ada yang tidak lengkap atau kurang pada saat datang, istilahnya short landed, ya. Kemudian kargo ada yang kebawa, kelebihan, bablas, namanya overcarried atau surplus kargo. Kemudian ada yang ketinggalan, ya ini masih ketinggalan jadi kurang ya. Istilahnya short ship, tertinggal dia, short ship atau left behind ya. Nah, left behind itu biasanya istilah pada saat di negara asal dia, ketinggalan di negara asal. Di negara tujuan terimanya nggak lengkap, short landed jadinya. Kemudian kargo teroffload. Kargo ini di-offload karena penuh. Ada yang sengaja di-offload, ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu ya enggak sengaja bukan itu yang di-offload, ternyata barang lain yang di-offload. Ya, bukan maksudnya itu gitu. Ya. Kemudian kargo yang tidak terbawa. Nah, ini juga lain dari yang kargo yang tertinggal ya. Maksudnya ini kargo yang tidak di-delivery, tidak diambil, tidak diklaim. Si pemiliknya cuek, pemiliknya nggak tahu kalau barangnya datang apa enggak gitu. Jadi diterlantarkan, sehingga jadi barang tidak bertuan. Kemudian kargo salah label, mislabel kargo, kargo tidak terlabel. Kemudian kargo rusak, damage kargo, kargo hilang, missing, atau pilferage itu hilang sebagian, kalau missing hilang hampir semuanya. Dokumen hilang atau dokumennya missing ya. Nah, jadi ini adalah A sampai ini adalah istilah-istilah atau jenis-jenis kesalahan yang terjadi pada kargo ya. Dari A sampai F itu tidak memerlukan inspeksi barang. Jadi kalau A sampai F ini tidak perlu adanya inspeksi atau survei report karena barangnya ada. Cuma salah label-label segala macam. Nah, yang paling diperhatikan adalah G sampai I. G dan H. G dan H. Kalau terjadi kargo hilang dan rusak, maka diperlukan survei. Surveinya itu nanti disebut cargo inspection report. Ya. Gitu.
Nah, nanti survei itu akan digunakan untuk proses pengurusan klaim. Berikut adalah contoh-contoh kerusakan barang. Gambarnya ini ada lubang, penyok, robek, atau torn, broken, ada basah, wet. Nah ini gambar di foto barang rusak pada saat datang atau pada saat mau keluar. Ya, ini ada istilah-istilahnya. Istilah ada tap tone, sim open ya ini. Kemudian pada saat barang itu datang kemudian rusak, untuk beberapa ground handling dia menerapkan suatu aturan untuk mengidentifikasi kalau barangnya rusak pada saat kedatangan, dikasih label, dikasih tanda dengan damage on arrival. Nah, tanda dikasih stiker atau label. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau saat keluar barang dengan label-label seperti ini bukan menjadi tanggung jawab daripada ground handling lagi, ya. Karena barang ini ditemukan rusak pada saat mau dibongkar. Ceritanya baru mau dibongkar dari palet, dari kontainer, damage. Lalu dikasih stiker damage on arrival. Yang jelas ini difoto barang masih dalam palet atau dalam kontainer, terlihat, oh ada robek, oh masih di kontainer, atau baru turun, damage on arrival, rusak pada saat kedatangan. Ini nanti akan merupakan tanggung jawab daripada penerbangan ya, itu ya. Nah, di sini ada Singapore Airlines, nanti kita coret nih, nggak boleh promosi nih. Nah, kemudian di sini juga ada contoh cargo delivery order. Di sini contohnya PT JAS. Ya. Nah, ini cargo delivery order adalah barang kalau udah keluar dikasih surat jalan seperti ini. Ya. Nah, ini. Kalau tadi barang damage on arrival tuh diterbitkan juga cargo damage report. Nah, ini kalau barang udah mau keluar dikasih ini. Nah, pada saat mau keluar, sebelum keluar, kalau memang itu rusak, dilaporkan yang pakai survei report itu. Sebelum keluar benar-benar setelah mendapatkan ini, ya, akan diterbitkan yang namanya cargo inspection report, survei report, yang menunjukkan, kemarin kalau nggak salah ada cara mengisi ini ya. Nah, ini menunjukkan data-data barang yang rusak itu, didokumentasikan, difoto, ya, bukti-buktinya ada di sini. Nah, ini nanti sebagai pengurusan pada saat nanti dia mau klaim. Ya, kalau dia udah punya bukti seperti ini, kemudian persyaratannya udah memenuhi, ketentuan dan syaratnya udah dia penuhi seperti ini, memang benar-benar damage, dia bisa dapat ganti rugi nanti. Tapi kalau di sini ada yang nggak beres, kurang tepat pengisiannya, belum tentu diberikan ganti rugi. Nah, tiba saatnya korespondensi surat menyurat yang dilakukan setelah tadi ada kerusakan, maka si pelanggan biasanya akan melakukan korespondensi mengirim surat. Nah, yang perlu diketahui pada tanggung jawab dan klaim ini, khususnya kargo domestik, di sini disebutkan ada tanda terima orang yang berat pengiriman kargo. Kemudian langkah yang harus diambil, barang udah terlihat rusak atau sebagian hilang. Dalam hal barang rusak dalam waktu 2 hari sejak diterima. Jadi lebih singkat daripada internasional. Keterlambatan dalam waktu 3 hari, barang tidak terkirim dalam waktu 5 hari. Jadi kalau domestik, jangka waktunya lebih singkat di sini. Masuk lagi ke surat komplain, dia adalah sebuah surat yang ditujukan kepada suatu perusahaan atau penyedia barang dan jasa akibat pelayanan atau barang yang kita beli atau diurus itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kurang baik pada saat keluar rusak. Maka disitulah diperbolehkan untuk melakukan komplain atau klaim, menyampaikan apa yang tidak dikehendaki atau tidak disukai. Nah, fungsi surat klaim atau komplain ini memberikan kritik, masukan, dan komentar kepada barang atau pelayanan yang kepada penyedia pelayanan itu ya, yang tidak seperti semestinya. Jadi adanya feedback di sini, masukan kepada pelayanan barang itu ya. Jadi komentar kepada barang yang rusak ini ya.
atau pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dokumen-dokumen yang harus diperhatikan atau dilampirkan minimal ini ya, minimal. Kalau maksimal banyak. Minimal invoice. Invoice itu nilai barang. Orang beli barang ada invoice-nya. Ya kalau istilah bahasa Indonesianya dibilang kwitansi, tapi orang bilang invoice. Kan kalau kita beli barang selalu ada invoice-nya. Ya. Sekarang makan juga ada invoice-nya. Packing list, daftar daripada barang-barang atau item-item yang dikemas. Biasanya packing list itu untuk barang-barang pindahan atau personal effect, isi daripada barang personal effect. Kemudian jika ada BL, Bill of Lading atau RW Bill dilampirkan. Bill of Lading itu untuk dokumen di laut, RW Bill untuk dokumen di udara. Kemudian foto barang yang rusak, tadi udah banyak contohnya, foto barang. Jadi segera setelah barang datang dirusak, foto barangnya rusak difoto. Pada saat barang juga mau keluar di survei juga di foto. Bisa juga terjadi perubahan. Barang pada saat datang tidak rusak, pada saat mau keluar rusak. Nah, makanya pada saat keluar di foto lagi. Kemudian data keterlambatan jika jasa pengirimannya itu terlambat. Jadi mesti ada bukti-bukti keterlambatan. Kemudian perhitungan biaya komplain. Nah, ini dirinci oleh PT Tribuana Laut. Dia tracking dari Jakarta ke Priuk disebutkan. Ini juga dia akan minta ganti rugi karena saya udah pakai biaya nih. Kemudian menurunkan 800.000. Operasional 800.000. Nah, dia mau menginformasikan biaya-biaya ini yang dia udah keluarkan karena dia udah bayar sekian, barangnya rusak. Nah, ini akan dipertimbangkan. Tapi belum tentu diganti ya. Nah, ini contoh surat komplain, ada tanggal, tempat, nomornya, ada subjeknya, perihal apa, dituju kepada siapa, isi suratnya, ya, siapa yang berkirim surat. Nah, paling enggak ini, ya, ini. Bagaimana cara menangani komplain itu? Yang penting kita harus kumpulkan semua data-data, konsolidasi semua data itu yang kita punya. Tanggapi dengan cepat, ya, quick respon, akui kalau memang kita salah, ya. Nggak usah ditutup-tutupi, transparan, jangan dianggap sebagai masalah pribadi. Ini masalah yang umum ya. Follow up, tindak lanjuti, personalisasi, kita lebih merespon secara profesional, secara personal. Personalisasi maksudnya itu disendirikan. Maksudnya dipentingkan ya, dipentingkan. Nah, jadi tidak segera disendirikan supaya tidak bergabung sama yang hal-hal yang umum. Pastikan tidak akan terjadi di masa depan, ya. Jadi jangan sampai kontras antara ini ya. Ini jangan dianggap sebagai masalah pribadi. Ini maksudnya tidak ada hubungan dengan kita. Ini hubungannya dengan kantor. Nah, personalized respon ini maksudnya bukan pribadi, maksudnya filenya itu disendirikan, mulai dianggap ini suatu yang serius. Jangan digabungin sama file-file yang lain itu, dan segera ditanggapin langsung. Dan yang paling penting jangan sampai terulang. Cara membalas surat komplain yang resmi, kita balas dalam jenis surat resmi, maka dalam pembuatannya juga harus menggunakan aturan-aturan yang resmi. Kita menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan jelas itu. Formal, sopan, dan jelas. Hal yang penting dimuat dalam surat adalah ucapan terima kasih bahwa dia sudah menerima pelayanan kita atau menggunakan jasa pelayanan kita, atau dikirim pembeli. Ini kalau kita menggunakan dikirim ke consignee. Kemudian menyesal, permasalahan itu terjadi ya, penyesalan, harus sorry gitu. Kemudian sebuah keputusan, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami dengan ini sudah mempertimbangkan sebagai suatu solusi. Kemudian kita juga kalau memang masalah terjadi di luar tanggung jawab pelayan atau penjual, kita memberikan saran kepada pelanggan atau pembeli. Nah, ini dapat mengurusnya ya. Jadi kalau memang bukan tanggung jawab si ground handling atau penerbangan, dikasih saran ini sebaiknya diurus sendiri melalui ini karena ini bukan tanggung jawab kita. Jadi dikasih rekomendasi alternatif.
Kemudian yakinkan pembeli kalau permasalahan atau ini pelanggan tidak akan terulang lagi di waktu mendatang. Jadi kita ya namanya tobatan nasuha itu harus tidak terjadi kembali gitu ya. Nah, ini contoh struktur daripada surat balasan. Kalau kita surat balasan atau surat komplain juga seperti ini. Ada kepala surat, kod perusahaan, tempat tanggal surat, nomor suratnya ya kan di sini, kemudian perihalnya apa, terkait apa, misalnya klaim missing cargo, kemudian alamat orang yang dituju ya, kemudian isi suratnya terdiri dari data barang juga sama cerita yang tadi disampaikan setelah menginvestigasi jumlah kompensasi yang diberikan, terus permintaan maaf ya kan. Kemudian yang terakhir tanda tangan beserta nama jelasnya yang mengirim surat. Nah, ini juga salah satu contoh surat membalas komplain yang tadi ada kop suratnya, nomornya, perihalnya, kepada siapa, di mana, isi surat yang bertanda tangan. Peran dan tanggung jawab daripada penerbangan atau ground handling ya, itu menangani klaim kargo dan mail secara langsung. Atau melalui surat maupun internet. Investigasi, menyelidiki klaim secara seksama. Identifikasi masalah, identifikasi evaluasi tanggung jawab, membuat keputusan pada saat memberikan kompensasi, ganti apa enggak, monitor sistem input data yang benar, melaporkan kecenderungan klaim ini ke kantor pusat, juga mungkin ada laporan bulanan, klaim ulang pihak bertanggung jawab. Maksudnya meneruskan klaim ini kalau memang bisa diteruskan ke asuransi. Perhatikan di sini tanggung jawab daripada IATA, penerbangan berdasarkan IATA itu tidak lebih dari SDR 17 atau 19 SDR per kilogramnya. Nah, ini dia. 14 hari untuk kerusakan. Jadi untuk kerusakan itu dipertimbangkan surat yang harus kita terima dari si pemilik barang atau yang mengklaim 14 hari setelah barang dikirim atau diterima oleh pihak agent atau konsignee. Kemudian pada saat delay ini 21 hari sebelum pada saat barang itu dimusnahkan. Setelah dimusnahkan 21 hari harus laporan sebelum 21 hari. Kemudian kehilangan itu dikasih waktu 120 hari sambil nyari-nyari barangnya gitu kan. Siapa tahu ketemu sebelum 120 hari ya nggak jadi klaim. Kemudian dokumen yang harus diperiksa oleh penerbangan, nih paling nggak ada 9. Cargo claim, cargo damage report, kwitansi, invoice tadi, berat, data berat, laporan tertulis kronologi, airway bill atau PL, manifest cargo, transfer manifest, klarifikasi dari pihak yang mengklaim, surat klaim resmi. Nah, ini yang penting nomor 9. Kalau tidak ada surat klaim, ya tidak dilayani. Kemudian pembayaran dan penolakan klaim. Perhatikan di sini SDR 17 itu kurang lebih kalau di Indonesia kan 350.000. Itu ada di websitenya EMF ya. Nah, di sini sebutkan sesuai beberapa penerangan memberi tingkat kebijakan ya. Segera kalau terjadi pihak yang mengklaim ini menolak menyelesaikan ditawarkan oleh manajer tersebut, maka pihak penerbangan mencoba menyampaikan penolakan itu ke bagian yang tertinggi dalam perusahaan penerbangan ya. Nah, ini prosedurnya ya. Nah, di sini cara menghitungnya, misalnya 100 kg ini rusak dengan nilai 350.000 per kilo kompensasinya, maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar 3.500.000. Lalu kita bandingkan sama komersial invoice-nya. Kalau invoice-nya hanya 3 juta, berapa yang kita ganti? Yang besar apa yang kecil? Nah, kita menawarkan 3 juta, yang lebih kecil sebagai ganti rugi. Kalau memang dia klaimnya 3 juta. Tapi kalau dia klaimnya bilang menurut sesuai dengan IATA, ya 3.500.000 yang diganti. Baik, maka itu mengakhiri sesi ke-10 kita.